Antonio Conte sebenarnya cukup sukses di Tottenham Hotspur pada periode 2021 sampai 2023. Namun, ia akhirnya hengkang lantaran para pemain kurang berambisi bersamanya setelah meninggalkan London. Conte lantas menganggur sampai saat ini. Kini Roma first melaporkan bahwa ia ingin kembali ke Serie A. Tak tanggung-tanggung, Antonio Conte dilaporkan siap melatih di Italia jika ada lowongan dari salah satu dari 4 klub incarannya. 4 klub tersebut adalah Napoli, Lazio, AS Roma, dan AC Milan. Sofyan Amrabat merupakan rekrutan terakhir Manchester United di musim panas ini. Ia direkrut setan merah dari klub Serie A Fiorentina. Amrabat memperkuat Manchester United dengan status pinjaman selama semusim ke depan. Setan merah juga punya opsi untuk mempermanenkan sang pemain. Menurut laporan yang beredar, Amrabat sebelumnya juga diminati Liverpool. The Reds mengincar Sofyan Amrabat untuk memperkuat lini tengahnya. Namun meski diminati sejumlah klub, Amrabat menegaskan bahwa dirinya sejak awal memang hanya ingin pindah ke Manchester United. Meski kembali meraih kemenangan saat menghadapi Las Palmas di La Liga, Real Madrid masih saja mendapatkan kabar buruk. Kini Carlo Ancelotti baru saja mengonfirmasi cedera yang diderita dua beknya David Alaba dan Antonio Rudiger. David Alaba sudah tak bisa melanjutkan saat laga berjalan 41 menit. Melihat cederanya yang nampak serius, maka Ancelotti memastikan bahwa pemain asal Austria itu tak ikut ambil bagian saat menghadapi Girona. Sedangkan terkait kondisi Rudiger, nampaknya tidak separah yang diderita Alaba, sebab pelatih asal Italia tersebut memberikan indikasi bahwa dia hanya mengalami masalah ringan. Karena itu, Rudiger tak perlu waktu lama untuk masuk ke ruang perawatan. Klub sepak bola Spanyol Barcelona sedang diselidiki atas kasus suap sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi selama 2 dekade di komite wasit. Menurut laporan Reuters, tuduhan suap secara aktif tersebut terlihat dalam dokumen pengadilan. Polisi juga menggeledah kantor Federasi Sepak Bola Spanyol di Madrid. Pengadilan Barcelona menilai penggeledahan menjadi bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap kemungkinan korupsi sistematik di dalam komite wasit Spanyol. Kini diperluas dengan memasukkan klub Barcelona sebagai tersangka. AC Milan mengambil langkah serius untuk proyek pengembangan stadion baru. Mereka mengumumkan telah mengajukan proposal awal kepada Dewan Kota San Donato Milan. Stadion baru tersebut direncanakan mampu menampung sekitar 70.000 penonton. Namun tidak ada rincian keuangan yang diungkapkan. Akan tetapi, sumber Reuters mengatakan jika rencana tersebut memerlukan investigasi setidaknya 1 miliar euro. Proses pembangunan diharapkan selesai pada tahun 2025 dan bisa dipakai pada tahun 2028. Sebelumnya AC Milan maupun Inter berencana untuk melakukan renovasi San Siro, namun Komisi Warisan Budaya setempat menolak pengajuan renovasi tersebut. Kemenangan Chelsea atas Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup harus dibayar dengan cederanya Ben Chilwell. Bek kiri andalan The Blues itu harus menepi lagi karena cedera. Ben Chilwell dimainkan sebagai starter dalam pertandingan ini. Namun ia harus menyelesaikan pertandingan saat laga menyisakan waktu 7 menit. Kemudian ia berjalan tertatih-tatih meninggalkan lapangan. Situasi ini membuat Pochettino berharap-harap cemas karena Chilwell punya riwayat cedera yang panjang. Di sisi lain, Pochettino berharap timnya dapat mempertahankan tren positifnya. Kali ini dalam lanjutan Premier League akhir pekan nanti. Penyerang Manchester City Erling Haaland dinobatkan sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Premier League. Saat ini Kevin De Bruyne dan Erling Haaland menduduki posisi teratas dalam daftar pemain dengan bayaran termahal di Liga Inggris, di mana dua pemain Manchester City tersebut mendapatkan gaji sekitar 400.000 pound sterling per pekan. Namun dilansir The Athletic, penyerang asal Norwegia itu mendapatkan pemasukan lebih besar daripada De Bruyne. Tampaknya mereka memiliki gaji pokok yang sama, namun bonus membuat gaji Haaland lebih tinggi. Raksasa Liga Spanyol Barcelona dapat didepak dari Liga Champions apabila terbukti melakukan suap dalam kasus Enrique Puig.
Hakim asal Spanyol dilaporkan sudah mendakwa Barcelona dengan dugaan suap mereka. Barcelona diduga sudah membayar 7,5 juta euro ke perusahaan yang dimiliki oleh Negreira pada periode antara 2001 sampai 2018. Termasuk periode pertama, Joan Laporta menjabat sebagai presiden klub. Jika Barcelona terbukti bersalah melakukan suap, UEFA dapat meninjau ulang keputusan mereka yang membuat Barca tak bisa berlaga di kompetisinya termasuk Liga Champions. Gennaro Gattuso secara resmi telah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Olympique Marseille. Ia mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi tambahan 1 tahun lagi. Pelatih asal Italia itu akan bertugas untuk pertama kalinya melawan Monaco pada hari Minggu. Legenda AC Milan itu kembali ke kursi kepelatihan setelah 7 bulan bertugas di Valnia, di mana ia dipecat pada Januari lalu. Gattuso telah memenangkan 1 trofi besar dalam karir kepelatihannya hingga saat ini, setelah memimpin Napoli menjuarai Coppa Italia pada musim 2019-2020. Ia sekarang mengambil alih tim Marseille yang duduk di urutan ke-8 klasemen Liga Prancis setelah awal musim yang tak meyakinkan. Badai cedera tampaknya belum mau pergi dari Chelsea. Nicholas Jackson menambah daftar panjang armada The Blues yang harus menepi baru-baru ini. Ia mengalami sedikit masalah pada tangannya. Goal Internasional menyebut ia sempat menggunakan perlindungan pada pergelangan tangan kanannya. Masih belum diketahui seberapa parah cedera sang pemain. Namun hal ini jelas menjadi momen yang tak diinginkan fans Chelsea. Jackson yang datang dari Villarreal di bursa musim panas kemarin dengan mahar pound sterling memang menjadi tumpuan utama The Blues di lini depan. Barcelona tengah berusaha mendapatkan gelandang baru jelang bursa transfer Januari 2024 mendatang. Giovanni Lo Celso menjadi salah satu target yang coba didapatkan oleh Barcelona untuk melengkapi lini tengah mereka. Lo Celso menjadi target menarik Barcelona dan sudah sempat didekati sejak bursa transfer musim panas 2023 lalu. Mundo Deportivo menyebut bahwa Barcelona bisa mendatangkan Lo Celso dengan dana 15 juta euro. Lo Celso juga memang sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari Tottenham Hotspur. Jika menitnya bermain dirasa kurang, hanya saja muncul kabar Postecoglou akan mempertahankan Lo Celso di lini Tottenham. Bermain di Liga Champions tampaknya memang menambah berkah bagi AC Milan. Pasalnya mereka mengakhiri tahun finansial 2022-2023 dengan keuntungan bersih 6 juta. AC Milan bahkan dilaporkan merugi 66 juta euro pada 2021-2022 sebelum meraih keuntungan bersih 6 juta euro pada 2022-2023. Namun dilansir dari Milan News, di balik keuntungan ini Rossoneri sebenarnya mengantongi keuntungan 75 juta euro setelah langkahnya terhenti di semifinal Liga Champions musim lalu. Uang sebanyak itu diperoleh dari UEFA. Setiap melangkah makin jauh di Liga Champions, ada juga beberapa bonus kemenangan dalam pertandingan. Real Madrid dikabarkan berada di ambang penyelesaian kontrak baru untuk Eduardo Camavinga. Saat ini Camavinga masih memiliki sisa kontrak kurang dari 4 tahun, sehingga masing-masing pihak berada dalam posisi di mana mereka tidak perlu melakukan perpanjangan kontrak. Namun menurut pakar transfer Fabrizio Romano, petinggi Real Madrid dengan senang hati memberikan persyaratan baru kepada Camavinga. Dengan kenaikan gaji yang signifikan, mereka juga berniat memasukkan klausul pelepasan yang tinggi untuk sang pemain. Romano menambahkan bahwa bek Real Madrid maupun Camavinga telah sepakat dan akan segera mengesahkan kontrak baru tersebut.